Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kita akan membahas materi di pertemuan ketiga, namun pada materi kedua seperti itu. Nah, hari ini materinya yaitu tentang transmisi dan transformasi dalam kajian Living Quran. Oke, sebelum ke materi mengenai transmisi dan transformasi, di pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan mengenai pengertian Living Quran dan juga sejarah munculnya kajian Living Quran. Dan saya menyebutkan ada beberapa buku yang itu menjadi suatu buku pegangan untuk memahami kajian Living Quran. Dan di pertemuan kemarin saya juga sebutkan bahwa awal mula kajian Living Quran atau Quran dan sosial budaya ini ada dalam ruang studi Quran. Itu secara sejarahnya dimulai pada tahun 2006-2007 dengan adanya seminar di Jogja itu kan ya. Saya sudah jelaskan di pertemuan kemarin. Nah, bukunya di sini saya akan menunjukkan buku yang menjadi referensi atau buku pertama kali kajian Living Quran yang muncul ketika setelah adanya seminar di Jogja pada tahun 2006 dan terbit bukunya pada 2007 yang bisa kalian jadikan referensi untuk memahami kajian Living Quran. Nah, ini saya tunjukkan, ini buku pertama kali tentang kajian Living Quran yang judulnya Metodologi Living Quran dan Hadis. Nah, ini bisa kalian beli di online atau di toko buku jika masih ada, namun buku ini sudah ada juga di perpustakaan, insya Allah juga sudah ada, akan tapi lebih baik sih kalau ingin memahami atau bisa memahami lebih detail dan bisa menjadi koleksi kalian ketika kalian mengkaji kajian Living Quran, bisa kalian miliki. Silakan beli buku ini ya. Ini merupakan awal mula kajian Living Quran atau buku yang muncul ketika awal mula kajian Living Quran itu hadir dalam studi Quran di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian buku ini juga bisa dijadikan referensi. Bukunya Ingrid Mattson yang judulnya Ulumul Quran Zaman Kita. Nah, ini bisa jadikan referensi mengenai pemahaman bagaimana pertautan Quran dan sosial budaya. Nah, itu bisa kalian beli di online di toko buku atau coba lihat di perpustakaan apakah ada materi atau buku yang saya tunjukkan barusan. Yaitu referensi yang bisa kalian jadikan acuan ketika membahas mengenai kajian Living Quran. Namun di buku-buku lain selain buku 2 yang saya tunjukkan itu juga ada banyak pemahaman mengenai Quran dan sosial budaya ya. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas mengenai transmisi dan transformasi dalam kajian Living Quran. Nah, oke, sebelum saya membahas mengenai transmisi dan transformasi, saya akan menjelaskan ulang yang di pertemuan kemarin sudah sedikit saya singgung mengenai posisi kajian Al-Quran atau ini saya sebut genre kajian Al-Quran. Nah, beberapa pendapat, salah satu contohnya yaitu di dalam pendapatnya Bapak Sayyidun Syamsuddin pernah mengatakan atau pernah berpendapat di suatu artikel bahwa genre kajian Al-Quran itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama bahwa Quran itu sebagai objek, yaitu ketika mengkaji Al-Quran
yang dijadikan objek kajian itu teks Qur'annya, mushaf Qur'an, teks Al-Qur'an, ayat-ayat Qur'an itu yang dijadikan objek. Nah, sehingga nanti muncullah kajian atau muncullah dari Quran sebagai objek itu ya kitab tafsir, muncul pemahaman seseorang mengenai ayat-ayat tertentu. Nah, itu berarti hasil dari Quran sebagai objek. Yang kedua, yaitu pemahaman Al-Quran sebagai objek kajian. Nah, yang menjadi objek kajian bukan Quran, teks Qurannya, namun pemahaman dari teks Quran yang wujudnya nanti bisa berbentuk kitab tafsir atau pemahaman orang langsung mengenai teks Quran yang intinya secara substansinya yang menjadi objek itu bukan teks Qurannya tapi pemahaman terhadap teks Quran itu yang menjadi objek kajian seperti itu. Sehingga kan muncul ada kitab tafsir, misalkan kitab tafsir Al-Misbah, kitab tafsir Al-Ibris, kitab tafsir Faidur Rahman, kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir At-Tabari. Nah, yang jadi objek kajian itu kitab-kitab tafsir tersebut, bukan teks ayat Quran dalam mushaf Quran, tapi pemahaman mengenai Qurannya, yaitu berarti karangan mufasir yang sudah yang sudah menerbitkan kitab tafsir atau pemahaman mengenai Qurannya itu dalam suatu kitab tafsir. Nah, itu yang menjadi objek kajiannya. Yang ketiga yaitu segala hal yang berkaitan dengan kemunculan Al-Quran. Nah, seperti ya ini yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan historisitas atau munculnya atau ketika awal mula pewahyuan, seperti berarti yang dibahas adalah konteks asbabun nuzul, historisitas. Nah, yang menjadi objek kajian itu segala hal yang melingkupi terhadap teks Quran awal mula pewahyuan itu, sehingga nanti juga muncullah teori-teori dalam ulumul Quran. Nah, yang menjadi objek itu yang berkaitan dengan kemunculan Quran tadi, ya, teori-teori yang berkaitan tentang Al-Quran, bukan lagi berbicara mengenai makna dari Quran, tidak hanya langsung ke arah hasil makna Quran atau kitab tafsir, tapi yang jadi objek adalah ilmu-ilmu yang mendukung untuk memahami Al-Quran. Atau di sini secara konkretnya saya bahasakan hal-hal yang berkaitan dengan kemunculan Al-Quran seperti itu. Nah, yang ketiga dalam pendapatnya Pak Sairon juga dikatakan, yang keempat yaitu kajian tentang respon masyarakat sebagai objek kajian. Nah, yang dijadikan objek bukan teks Qur'annya, bukan ilmu tentang ulumul Qur'an, bukan kitab tafsir, tapi yang dijadikan objek adalah masyarakat yang merespon atau yang menjadi audiens dari Al-Quran, masyarakat yang membaca Quran, masyarakat yang memahami Al-Quran, masyarakat yang mempraktekkan Al-Quran. Nah, itu yang dijadikan objek kajian. Nah, di wilayah inilah Living Quran itu hadir. Nah, sehingga Living Quran menjadi suatu wilayah atau suatu objek kajian yang itu bukan suatu objek kajian baru, karena respon masyarakat terhadap Quran itu sudah ada ketika awal masa pewahyuan, juga sudah terjadi keterkaitan atau hubungan antara Quran dan pelaku, karena yang memahami Quran, yang memahami ayat Al-Quran, yang menghafalkan ayat Quran ketika masa awal pewahyuan ya manusia atau seseorang atau dalam ruang masyarakat seperti itu. Nah, inilah ruang kajian Living Quran. Sebagaimana di pertemuan kemarin ya, pertemuan berikutnya saya sudah menjelaskan apa itu pengertian Living Quran dan tiga hal inti apa saja dalam kajian Living Quran, bahwa di situ ada pelaku manusia ya. Inilah yang saya maksud dengan respon masyarakat, bahwa manusia ini tidak diam tapi melakukan suatu respon terhadap pemahaman atau respon terhadap ayat-ayat Al-Quran yang diaplikasikan dalam kehidupan kesehariannya. Nah, ruang inilah yang akan kita bahas lebih lanjut, bukan membahas mengenai tiga hal yang sebelumnya, tiga hal ini, tapi yang
yang akan kita bahas di materi atau di mata kuliah ini, yaitu mengenai respon masyarakatnya, seperti itu. Nah, ini beberapa pertanyaan awal yang bisa kita lontarkan, yang bisa dipahami atau menjadi suatu pertanyaan, bahwa hubungan Quran dan historisitas atau Quran dan masyarakat pada masa dulu itu bisa berhubungan dengan beberapa pertanyaan ini, yaitu kapan Quran diturunkan. Nah, dalam bentuk seperti apa Al-Quran diturunkan? Tradisi apa atau ruang sosial yang seperti apa masyarakat pada saat Quran itu diturunkan? Nah, apakah saat Al-Quran diturunkan, masyarakat sudah mengenal kajian teori-teori dalam ulumul Quran, seperti kajian munasabah, kajian kebahasaan? Apakah itu sudah muncul ketika pertama kali Quran diturunkan? Dan yang berikutnya, bagaimana Nabi mencontohkan untuk umatnya? Nah, ini nanti bisa menjadi penguat bahwa kajian living Quran ini sudah ada pada masa awal pewahyuan. Berbicara mengenai dalam konteks atau dalam ruang sosial yang seperti apa Quran diturunkan, berarti kan tidak terlepas dari manusia, ada respon masyarakat terhadap Quran tersebut, seperti itu. Yang berikutnya tadi mengenai kajian ulumul Quran. Ulumul Quran kan hadir tidak pada masa awal pewahyuan atau pada masa Nabi diberikan wahyu Al-Quran. Apakah ketika itu juga kajian ulumul Quran itu hadirkan? Enggak. Nah, dalam materi kalian di kajian di mata kuliah ulumul Quran kan dijelaskan kapan kajian atau mengenai bidang ilmu ulumul Quran itu hadir itu pada waktu kapan, kan tidak pada masa awal pewahyuan, seperti itu. Nah, dan yang terakhir saya sebutkan bagaimana Nabi mencontohkan untuk umatnya. Nah, Nabi mencontohkan kan tidak hanya membaca atau membacakan ayat Quran, tidak hanya sekedar itu, tapi juga mencontohkan dalam bentuk perilaku, kan, sikap, tata cara berkehidupan keseharian yang berlandasan Quran. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Quran itu hidup dalam ruang masyarakat, bahwa kehidupan umat Islam itu tidak terlepas dari ayat-ayat Quran, kan, seperti itu. Nabi kan sudah sangat jelas bahwa Nabi dalam bersikap, dalam berbuat, dalam berperilaku itu selalu berlandaskan terhadap Al-Quran, kan, seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Quran dan manusia atau Quran dengan seseorang itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan, seperti itu. Nah, itu ya, itu mengenai untuk menguatkan bahwa Quran ini, bahwa kajian living Quran ini sudah muncul atau sudah lekat dalam diri umat Islam atau dalam diri seseorang yang beragama Islam, yang memahami atau meyakini terhadap Quran itu hidup dalam atau dalam kesehariannya itu tidak terlepas dari Al-Quran, seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi, nah ada beberapa fase mengenai kajian living Quran ini. Yang pertama tadi kan saya katakan pada masa awal pewahyuan. Nah, ini fase pertama, yaitu fase pada masa Nabi. Nah, di situ ada diistilahkan dalam bukunya Ubaidi Hasbilah, nanti kalian bisa, saya belum bisa menunjukkan, tapi bisa kalian cari bahwa ada buku juga yang judulnya Living Quran dan Hadis. Nah, itu menyebutkan ada 3 fase dalam kajian Living Quran, yaitu fase masa Nabi, fase masa sahabat, tabiin, fase kontemporer. Nah, di sini sedikit akan saya jelaskan. Pada fase masa Nabi itu nanti ada istilah tentang sunnah hayya. Nah, maksudnya adalah bahwa sunnah atau perilaku Nabi yang hidup, lalu diikutilah perilaku Nabi itu diikuti oleh para sahabat, kan. Sahabat selalu mencoba untuk mempraktekkan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Nah, disitulah mulai ada proses ihya sunnah oleh sahabat. Nah, dari setelah sahabat melihat perilaku Nabi, cara bersikapnya Nabi, cara perkataannya Nabi, nah itu kan
dilihat oleh para sahabat dan berusaha untuk dipraktekkan dalam kehidupan keseharian mereka. Nah, disitulah Ubaidi menyebutnya bahwa di situ mulai ada proses yang disebut dengan ihya usunnah, yaitu menghidupkan sunnah oleh para sahabat tersebut. Nah, itu kan menunjukkan bahwa pada masa fase kenabian, pada masa Nabi dan juga sahabat, perilaku atau para sahabat itu, masyarakat, orang-orang di masa itu selalu mencoba untuk bagaimana mempraktekkan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi, yang mana segala perbuatan, lalu perkataan, Nabi itu kan tidak terlepas dari Quran, kan seperti itu. Nah, ini menunjukkan di awal itu sudah pada masa fase kenabian, living Quran sudah hadir. Namun istilahnya bukan living Quran, ya sejak berjalan apa adanya, bahwa dalam keseharian para sahabat diusahakan selalu berlandaskan terhadap Quran, yang itu landasannya adalah Nabi Muhammad itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian fase kedua itu fase pada masa sahabat. Nah, disinilah tadi saya sudah katakan tadi di bahasa kenabian bahwa sahabat tadi kan meniru dari apa perilaku Nabi, apa sikap Nabi itu, mencoba untuk meniru dalam kehidupan kesehariannya. Nah, ketika pada masa fase sahabat, yaitu pada masa Nabi itu sudah wafat, di situ sahabat yang masih mengingat mengenai atau yang pernah bertemu dengan Nabi, lalu mengetahui cara bersikapnya Nabi, kan mencoba untuk selalu mempraktekkan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, kan seperti itu. Nah, disitulah mulai muncul adanya transmisi Al-Quran dalam ruang puritan yang kuat, yaitu mencoba para sahabat akan mencoba untuk selalu mempraktekkan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi dalam kehidupannya. Nah, ini berarti kan ada transmisi, yaitu ada pengetahuan yang berlanjut, kan seperti itu, mengenai cara berperilaku, cara berbuat, cara bersikap yang sudah dilihat atau yang mencoba dipraktekkan dari Nabi Muhammad, seperti itu. Nah, kemudian pada masa masa sahabat ini kan, jika kalian ingat bahwa Quran pernah mengalami konflik, ya, masyarakat terhadap atau para sahabat menyikapi mengenai bacaan Quran kan pernah mengalami konflik sebelum munculnya standarisasi mushaf pada masa Utsman bin Affan, ya kan. Nah, perbedaan, ini kan menunjukkan bahwa pada masa fase sahabat adanya mulai muncullah konflik-konflik yang itu berkaitan mengenai teks Quran, bukan mengenai maknanya, tapi mengenai bagaimana cara membaca bacaan atau cara membaca dari teks Quran itu. Karena pada masa awal Quran, pada masa awal pewahyuan, kan di pertemuan kemarin sudah saya jelaskan bahwa orientasi awalnya basicnya itu adalah lisan dan juga oral, kan. Nah, lebih mengutamakan ke oralnya itu hafalan, kan tidak banyak ditemukan teks Quran ada pada tulisan yang berbentuk tulisan. Pada masa sahabat itu banyak yang menghafalkan Quran. Punya hafalan Quran, tapi secara tulisan kan belum tentu semua sahabat itu menuliskan dari teks ayat-ayat Quran yang sudah dihafalkannya. Nah, mulai pada masa fase sahabat inilah mulai muncul konflik-konflik kecil mengenai, atau bisa juga menjadi konflik besar, karena pada masa fase sahabat ini kan mulai muncul nanti ada standarisasi teks Quran atau nanti berbentuk mushaf Utsmani gitu kan. Nah, ini menjadi faktor bahwa pada masa ini itu Quran itu terjadi proses kanonisasi atau ada pengumpulan yang pada masa Nabi nggak ada. Nah, ini untuk menjembatani terhadap terjadinya konflik antar sahabat tadi itu. Nah, di masa fase inilah Quran itu
terjadi suatu transmisi dan juga ada juga transformasi. Yang dimaksud dengan transmisi dan transformasi apa? Kalau transmisi yaitu ada pengetahuan yang sama antar generasi ke generasi. Namun juga terjadi transformasi, yaitu ada perbedaan bentuk. Perbedaan bentuk. Nah, contohnya yang tadi saya katakan mengenai kanonisasi atau pengumpulan Quran. Pada masa Nabi, Quran hanya dihafalkan, ada juga yang sudah menuliskannya, Nabi tahu pun tidak dilarang. Cuma ada ketakutan mengenai percampuran antara Quran dan juga hadis. Nah, sehingga tidak banyak terjadi proses penulisan Quran pada fase Nabi. Sedangkan pada masa fase sahabat ini, nah Quran mulai dilakukan penulisan secara masif yang nantinya berbentuk mushaf seperti itu, sehingga Quran terkumpul jadi satu. Nah, ini kan transmisinya ada, yaitu proses penjagaan terhadap Quran itu berlangsung dari masa fase Nabi hingga sahabat. Namun bentuknya terjadi transformasi, ada perbedaan. Pada masa kenabian lebih banyak menggunakan atau oral atau hafalan itu lebih diutamakan daripada tulisan. Nah, sedangkan pada masa sahabat ini, yaitu terutama ketika masa Utsman, terjadi secara besar-besaran mengenai pengumpulan Quran dijadikan satu, sehingga muncullah mushaf Quran yang ada mushaf Quran yang disebut dengan mushaf Quran standar Utsmani kan seperti itu. Nah, ini sehingga ada transmisi dan juga ada terjadi transformasi juga seperti itu. Kemudian fase yang ketiga itu adalah fase pada masa kontemporer atau masa kini. Nah, pada era kontemporer atau masa kini, bahwa disinilah adanya proses transformasi bentuk praktek Quran di kalangan umat Islam. Nah, pada waktu itulah praktek-praktek Quran di masyarakat itu berpatokan dari kitab-kitab para ulama yang berbicara mengenai fadilah-fadilah Quran, sehingga patokan atau salah satu pegangan praktek Quran di masa kini atau kontemporer itu adalah beberapa kitab yang ada pada era sebelumnya, yaitu contohnya hadirnya kitab karya Imam Nawawi yang judulnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, lalu kitab yang judulnya Khazinatul Asrar. Nah, itu menjadi salah satu referensi, salah satu pegangan masyarakat atau seseorang mempraktekkan teks Quran hidup dalam kehidupan kesehariannya. Nah, ada juga kitab lokal yang itu juga menjadi pegangan masyarakat atau menjadi suatu referensi bagi seseorang atau masyarakat pada masa tersebut ketika mempraktekkan Quran dalam kehidupan kesehariannya. Nanti bisa dilihat di deskripsi saya. Nah, nanti silakan dilihat, ada suatu kitab klasik atau kitab kuno yang itu karya ulama lokal tentang fadilah-fadilah Al-Quran dalam kehidupan keseharian seseorang atau masyarakat ketika mengamalkan Quran dalam kehidupan kesehariannya. Nanti silakan dilihat di deskripsi di bawah seperti itu. Nah, pada fase kontemporer atau masa sekarang itu seseorang mempraktekkan Quran dalam kehidupan kesehariannya. Disinilah terjadi transformasi atau perubahan bentuk. Nah, ada perubahan bentuk. Contohnya pada masa era Nabi, pada masa Nabi hanya memerintahkan bahwa membaca Quran itu dari awal hingga akhir. Atau contohnya ketika Nabi mendapatkan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril melakukan atau memberikan ayat pertama bahwa disitulah Nabi mulai membaca atau menghafalkan dari apa yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril tersebut. Nah, setelah itu ada juga cerita bahwa Nabi melakukan bacaan Quran, membaca Quran di hadapan malaikat Jibril kan seperti itu. Nah,
Itu yang ada pada masa Nabi dulu. Nah, di masa sekarang proses itu terjadi transmisi, yaitu pengetahuan mengenai membaca Quran ada hingga masa sekarang, namun yang berbeda adalah bentuknya. Nah, inilah yang saya maksud dengan adanya transformasi dalam praktek Quran di masa kontemporer atau sekarang, seperti itu. Contohnya tadi ya tentang bacaan Quran. Pada di masa sekarang kan banyak, kalian bisa menemukan di sekeliling kalian bahwa tradisi khataman Quran, ya kan, tradisi khataman Quran di masa sekarang bentuknya berbeda-beda, di satu tempat dengan tempat yang lain bisa berbeda bentuknya kan. Nah, namun sama-sama substansinya tentang membaca Quran dari awal hingga akhir, tapi bentuk dari hasil bacaan Quran dari awal hingga akhir itu berbeda-beda. Ada pondok pesantren juga, pondok pesantren ketika seseorang selesai membaca Quran dari awal hingga akhir ada wisuda binador kan seperti itu. Atau kalau santri yang sudah selesai menghafalkan Quran ada wisuda bilghaib kan seperti itu. Nah, atau juga di tradisi lokal di masyarakat itu ketika ada anaknya yang sudah selesai baca Quran, belajar Quran, sudah selesai belajar dari juz 1 sampai juz 30, nanti diselamati, yaitu ngundang tetangga, atau juga ada di tradisi di beberapa tempat itu ketika selesai menghatamkan Quran, nah itu diarak keliling kampung. Nah, itu kan yang saya maksud bahwa substansinya sama, yaitu membaca Quran dari awal hingga akhir. Yang itu transmisi pengetahuannya sejak pada masa Nabi, namun di era kontemporer terjadi transformasi, bentuknya berbeda-beda. Tadi itu ada yang wisuda, ada yang bersedekah selamatan, dan sebagainya. Nah, itu yang saya maksud dengan adanya transformasi tadi itu. Nah, itu di situ saya sebutkan juga di PowerPoint. Pada era kontemporer ya ada pesta khataman, ada juga yang menyembelih ayam dan lainnya. Nah, ini kan bentuknya berbeda-beda seperti itu. Nah, inilah yang saya maksud di pertemuan kemarin bahwa dari teori Robert Redfield bahwa ada dua, yaitu ada tradisi besar sama tradisi kecil. Nah, itu kan bahwa di masyarakat praktek-praktek keagamaan itu tidak hanya dilandasi oleh atau basis utama hanya berdasarkan tekstual semata, namun juga ada percampuran, ada budaya-budaya yang itu mengiringi terjadinya transformasi bentuk transmisi dari pengetahuan dari teks itu sendiri, seperti itu. Ya, contohnya aja bahwa Quran kan hanya menyebutkan atau Quran itu memerintahkan untuk melakukan atau untuk bersedekah atau bersedekah kan seperti itu. Namun bentuknya di era sekarang bentuk sedekahnya kan macam-macam, tidak hanya memberi kepada fakir miskin, memberi harta kepada anak yatim, tapi juga kan ada bentuknya sedekah, ya ada yang bentuknya selamatan, ada yang bentuknya memberi makan orang di pinggir jalan sebagainya. Nah, sedekah berbagai, ada beberapa macam, ada banyak macamnya bentuk sedekah yang dipraktekkan di era sekarang atau kontemporer. Nah, itulah tiga fase, bahwa tiga fase itu selalu berkaitan antara fase Nabi, sahabat, dan juga kontemporer. Itu terjadi transmisi pengetahuan, namun ada transformasi juga yang terjadi di situ, seperti itu. Nah, itu fase yang harus diketahui, bahwa ini yang saya katakan di pertemuan kemarin, bahwa living Quran ini ada ya sejak masa kenabian, sudah ada praktek-praktek Quran di masyarakat, itu sudah ada seperti itu. Nah, kemudian, ini saya buat bagan ilustrasi mengenai transmisi transformasi dari awal pewahyuan atau dari basis Quran sebagai dasar atau model dalam masyarakat mempraktekkan dalam kehidupan kesehariannya, hingga bagaimana bentuk konteks praktek dalam daerah kontemporer atau daerah masa kini itu. Nah, di situ saya sebutkan bahwa konteks awal Quran itu sebagai dasar dan model. Ya, tadi yang saya katakan, di era Nabi, ya Nabi berperilaku, berbuat itu berdasarkan Quran, sehingga Quran itu sebagai dasar dan modelnya ketika mempraktekkan atau berperilaku dalam
keseharian. Nah, dari situ masuk ke era-era setelahnya terjadi transmisi yang mana basisnya adalah ingatan. Nah, ini saya ini bahkan ini saya adopsi dari pendapatnya dari Bapak Ahmad Rafiq bahwa ada proses bagaimana Quran dipraktekkan di masyarakat itu ada prosesnya, bahwa ini sudah ada ketika masa awal dan Quran itu sebagai basis dasarnya, sebagai dasar dan modelnya, yang mana transmisi itu Pak Ahmad Rafiq mengatakan bahwa transmisi maksudnya adalah ingatan yang mana berperan sebagai dasar legitimasi bahwa orang melakukan hataman. Nah, bisa jadi kan ada ingatan bahwa orang tua saya memang pernah memberitahu saya ketika selesai baca Quran, ya setidaknya bersedekahlah, atau setidaknya bagaimana mensyukuri bahwa sudah selesai menghatamkan Quran. Nah, itu kan bahwa ada basis ingatan. Ada juga yang ketika ditelusuri lebih lanjut bahwa basis ingatan itu ternyata ada teks Quran atau teks hadis yang dijadikan dasar atau model landasan. Nah, seperti kitab tadi yang saya sebutkan, kitab-kitab Fadhailul Quran, munculnya kitab Imam Nawawi, lalu kitab Khazinatul Asrar, Fawaidul Quran. Nah, itu salah satu dasar adanya transmisi pengetahuan mengenai kajian Quran di masyarakat, bahwa orang yang mempraktekkan Quran di masyarakat itu bisa jadi difaktori oleh bacaan dari teks-teks keagamaan tentang fadilah-fadilah Quran dalam kitab-kitab tadi. Contohnya bahwa di dalam kitab-kitab itu yang saya sebutkan tadi itu kan isinya mengenai ketika membaca surat Fatihah ini fungsinya untuk apa, ketika membaca surat Yasin fungsinya untuk apa. Nah, itu menjadi dasar setelah mengetahui bahwa ada proses transmisi pengetahuan, yang mana transmisi itu juga dilandasi oleh dasar kitab-kitab keagamaan yang dijadikan model ketika mempraktekkan Quran dalam kehidupan kesehariannya, yang mana kitab-kitab itu tidak terlepas dari konteks awal Quran sebagai dasar dan modelnya, seperti itu. Nah, dengan adanya transmisi, dengan adanya pengetahuan yang berlanjut dari generasi ke generasi, disitulah juga muncul adanya transformasi, yaitu model yang selalu berubah. Nah, ini yang Pak Ahmad Rafiq biasanya menyebutnya, di sini ada konteks, ada proses diakronik atau diakronik, bahwa adanya transmisi juga terjadi transformasi, bahwa pengetahuan itu akan terus berlanjut, namun ada perubahan bentuk. Pasti akan terjadi perubahan bentuk dari orang yang memperlakukan teks Quran dengan teksnya yang sama, itu pasti ada perubahan bentuk, modelnya berubah. Kayak tadi yang saya contohkan hataman di era sekarang saja, sama-sama era sekarang, di konteksnya yang sama, konteks di era sekarang, namun di waktu dan tempat yang berbeda, khataman Quran bisa berubah bentuknya, tapi transmisinya sama kan, pengetahuan yang ditransmisikan sama-sama membaca Quran dari awal hingga akhir, kan seperti itu. Nah, atau juga contohnya tentang membaca surat Al-Fatihah. Ya. Nah, transmisinya bahwa orang mempraktekkan membaca surat Fatihah, ya orang tuanya melaksanakan itu, melakukan perbuatan itu, melakukan atau mempraktekkan bacaan Fatihah dalam kesehariannya ketika misalkan ketika ada orang sakit, dibacakan Al-Fatihah, atau ketika ingin mempunyai hajat tertentu membaca Fatihah. Nah, proses awalnya yaitu dalam kitab-kitab Fadhailul Quran beberapa disebutkan, dan itu nantinya itu juga mengutip dari dasar yang dipegangi oleh umat Islam, yaitu Quran dan hadis. Ada referensi dari hadis bahwa pada era Nabi dulu memang ada sahabat membaca surat Al-Fatihah untuk menyembuhkan sahabat yang sedang sakit. Nah, di situ kan itu proses transmisinya sama-sama
pengetahuan mengenai bacaan surat Fatihah untuk penyembuhan, bahwa surat Fatihah mempunyai fungsi tertentu. Nah, tapi di era sekarang, di era kontemporer,nya terjadi transformasi kan, bahwa Fatihah itu bukan hanya, ya sama-sama Fatihah mempunyai fungsi tertentu, ada banyak manfaat ketika membaca surat Fatihah, tapi prakteknya berbeda-beda. Fatihah ada yang digunakan untuk menyembuhkan orang sakit, dibacakan Fatihah, ada juga tadi yang saya katakan Fatihah ketika ingin mendapatkan suatu hajat tertentu membaca Fatihah. Nah, itu yang saya maksud. Nah, disinilah terjadi, selain transmisi, transformasi itu juga akan beriringan terjadi seperti itu. Nah, dan itu difaktori oleh konteks dan praktek di era kontemporer. Ketika konteksnya berbeda, ketika suatu ruang sosialnya berbeda, nah ini sangat mungkin terjadi transformasi dari transmisi pengetahuan terhadap teks Quran tersebut. Nah, itu ilustrasi yang saya gambarkan bagaimana perjalanan living Quran itu terjadi, dan ini menjadi suatu objek kajian dalam studi Quran, bahwa tidak hanya berbicara mengenai makna teksnya, tapi juga menelusuri bagaimana pengetahuan tentang praktek Quran di masyarakat itu terjadi proses yang seperti ini, bahwa banyak proses-proses yang dilalui, bahwa praktek-praktek di era sekarang tidak terlepas dari adanya transmisi dan transformasi, dan juga praktek-praktek yang terjadi pada era kenabian dan pada masa sahabat itu sendiri, seperti itu. Nah, sehingga apa itu secara definitif mengenai transmisi dan transformasi? Nah, di sini saya katakan bahwa transmisi tadi itu basis pengetahuannya adalah oral atau memori oral dan tulisan. Tadi ada yang berbasis oral, yaitu ingatan. Orang tuanya melaksanakan itu, ya anaknya mengikuti membaca surat Fatihah. Ada juga berbasis tulisan, bahwa mereka mempraktekkan praktek tersebut berdasarkan dari kitab-kitab Fadailul Quran, seperti itu. Nah, ini yang saya maksud dengan transmisi tadi. Dan juga kalau transformasi itu basisnya masa kini atau sensori, yang mana itu metodenya berdasarkan pengamatan secara fenomenologis, bahwa di situ pasti ada nominan dan juga fenomena, kan seperti itu, yaitu ada makna dan juga perilaku. Nah, ketika ada perilaku, nah di situ juga ada makna yang ditimbulkan, dan itu bisa jadi berbeda-beda. Maknanya yang berbeda, perilakunya berbeda, namun substansinya adalah sama. Namun diperlakukan dengan bentuk yang berbeda, seperti itu. Nah, kemudian ini, sehingga living Quran kan yang bisa disebut dengan Quran as a living phenomenon, bahwa living Quran itu terjadi ketika ada fenomena dan juga event. Yang dimaksud apa? Yang maksudnya di sini yaitu Quran dipraktekkan di masyarakat, Quran dipraktekkan dalam kehidupan kesehariannya, itu merupakan gabungan dari adanya fenomena dan event. Maksudnya contohnya di sini. Contohnya ada di suatu masyarakat ketika tiba-tiba siang hari tidak waktunya sholat, belum waktunya masuk waktu sholat, ada diputar membaca Quran dengan sound, sehingga orang banyak mendengar mengenai bacaan Quran melalui sound itu. Nah, itu di dalam tradisi masyarakat tersebut, fenomenanya kan itu, ada fenomena bacaan Quran dengan sound. Nah, fenomena itu di situ ada event bahwa ketika ada bacaan Quran lewat sound, nah itu nanti akan menimbulkan suatu pemahaman yang sama di masyarakat tersebut, bahwa ada orang meninggal. Nah, itu ada masyarakat yang punya pemahaman seperti itu. Ketika ada Quran diputar dengan sound yang keras, diputar baik itu surat apa saja, Quran, baik surat
Baqarah, Fatihah, Yasin dan sebagainya ketika diputar dengan sound di tengah malam atau siang hari, pagi hari yang itu di luar waktu sholat, itu orang secara komunal akan mempunyai pemahaman yang sama bahwa oh ada orang meninggal. Nah, disinilah ada berarti dari fenomena dan event tersebut muncullah suatu praktek pemahaman yang sama ketika membaca ada bacaan Quran lewat sound, berarti ada orang meninggal dan memunculkan suatu komunal atau ruang sosial bahwa orang memahami oh ketika ada bacaan Fatihah yo kita waktunya untuk melakukan takziah ke pusat bacaan dari sound tersebut. Nah, ini yang saya maksud bahwa living Quran itu juga perpaduan antara fenomena dan event, bahwa ada ketika orang sudah memahami dalam tradisi masyarakatnya seperti itu ya otomatis akan memiliki pemahaman yang sama. Mendengarkan Quran lewat dengan sound, mendengarkan Quran dari sound itu sehingga memunculkan bahwa oh ada orang meninggal berarti harus takziah seperti itu. Nah, ini pemahaman orang di masyarakat itu semuanya hampir sama seperti itu. Nah, ini yang saya maksud bahwa ketika ada suatu event dari situlah muncul suatu fenomena tertentu seperti itu. Nah, oral ini beberapa bentuk orang mempraktekkan Quran, yaitu ada yang berbentuk oral, attitude, writing, yaitu ada yang oral yaitu dengan melafalkan sehingga muncullah seni bacaan Quran, kan ada tilawatil Quran, orang baca Quran hataman dari baca awal sampai akhir, orang sudah masuk dalam dirinya membaca Quran itu setelah habis maghrib, berarti kan Quran diposisikan sebagai bentuk yang oral. Lalu aural yaitu mendengarkan, yaitu dari proses pendengaran sehingga muncullah suatu internalisasi mengenai ekspresi makna dari apa yang didengarkan itu. Ini contohnya seperti ada di suatu penelitian mengenai beberapa orang yang diputarkan Quran, orang yang mendengarkan Quran. Nah, itu mempunyai efek yang berbeda dalam bidang psikologis seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Quran bukan hanya mempunyai makna tersendiri bagi seseorang, itu bukan hanya ketika dibacakan, tapi ketika mendengarkan itu juga mempunyai fungsi makna yang berbeda seperti itu. Atau Quran itu sebagai attitude, atau sebagai suatu perilaku seperti itu. Dan yang keempat yaitu writing sebagai proses penulisan. Nah, sehingga muncullah kan ada suatu bentuk Quran itu untuk ditulis dalam kaligrafi, seni kaligrafi. Nah, itu kan berarti menunjukkan Quran sebagai writing ini, sehingga muncul keindahan, kepercayaan bahwa Quran itu sesuatu yang indah, sesuatu yang patut untuk selalu dituliskan dengan indah dari seni kaligrafi itu, seperti itu. Nah, secara definitif tadi mengenai transmisi dan transformasi, bahwa transmisi itu adalah pengalian pengetahuan dan praktek dari generasi ke generasi. Contohnya tadi hadis saya sebutkan mengenai hataman tadi, Nabi kan hanya mengucapkan itu, kalimat itu, tapi tradisi sampai sekarang bahwa baca Quran ya dari awal hingga akhir dengan transformasi bentuk yang berbeda-beda. Nah, sedangkan transformasi adalah perubahan bentuk pengetahuan dan praktek sesuai kondisi dari masing-masing generasi seperti itu. Contohnya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu secara pengertian letterleknya apa yang maksud dengan transmisi dan transformasi dari yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, ini hanya sekedar suatu penjelasan lanjutan aja ya, bahwa Quran yang berbahasa Arab itu tersebar bukan hanya di lingkungan berbahasa Arab, tapi juga bahasa lokal di setiap negara itu ya melakukan transmisi dan transformasi dari teks Quran itu. Makanya muncullah tadi yang dimaksud dalam pengertian Robert Redfield bahwa ada tradisi besar dan tradisi kecil, sehingga ketika agama atau dalam konteks ini adalah Quran berada dalam suatu lingkup masyarakat yang punya budaya yang berbeda,
budaya tertentu. Nah, disitulah maka akan muncul transformasi dalam praktek-praktek keagamaan seperti itu. Nah, itu mengenai transmisi dan transformasi. Nah, ini yang sempat saya singgung tadi mengenai ekspresi komunal dan ekspresi personal tadi itu. Ya, ekspresi personal yaitu bahwa ada orang yang ketika mempraktekkan Quran itu ya hanya berfungsi untuk dirinya sendiri. Namun ada juga ketika ada suatu praktek Quran itu mempunyai fungsi yang besar untuk masyarakat. Contohnya tadi itu, ada masyarakat ketika ada Quran diputar lewat sound, maka akan secara komunal masyarakat di tempat tersebut memahami dengan pemahaman yang sama bahwa ada fenomena yaitu ada orang meninggal. Nah, itu yang saya maksud mengenai komunal itu, bahwa suatu fenomena itu akan mengekspresikan pemahaman yang sama dalam suatu masyarakat tertentu seperti itu. Nah, itulah Quran di masyarakat itu bisa memunculkan suatu ekspresi, baik itu untuk personal sendiri yang memahami ekspresi atau ketika ada dalam dirinya bahwa membaca surat Fatihah, nah dirinya seseorang tersebut bisa mempunyai makna yang berbeda. Saya membaca Fatihah itu untuk ketika ada orang sakit ya saya baca Fatihah. Ada juga orang ketika personal membaca Fatihah fungsinya untuk memperoleh hajat yang diinginkan. Nah, itu kan yang saya maksud dengan personal itu. Kalau komunal tadi contohnya suatu fenomena yang memunculkan suatu efek yang sama dalam suatu masyarakat seperti itu. Nah, itu yaitu mengenai transmisi dan transformasi. Nah, tugas kalian setelah mendengarkan, melihat dari video materi ini, nah silakan lihat video dan pahami materinya, lakukan resume sebagaimana di pertemuan pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, silakan berkomentar berdasarkan hasil pemahaman kalian dan juga artikel yang saya kirimkan sebelumnya itu bisa kalian tanyakan atau kalian tambahi materi mengenai transmisi dan transformasi. Nah, silakan ketik di Microsoft Word lalu kirim di koordinator kelas untuk dikirimkan ke saya ya. Itu tugasnya, semoga memberikan manfaat mengenai transmisi dan transformasi, mengenai pemahaman lebih lanjut dari Living Quran itu bukan suatu kajian yang sebelumnya belum pernah ada, tapi Living Quran itu sudah ada ketika masa awal pewahyuan. Nah, ini penjelasan detail mengenai kalimat yang saya lontarkan di pertemuan sebelumnya seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga memberikan manfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi di materi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.